Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar. Hari ini kita akan membahas perjuangan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum belajar jangan lupa subscribe ya, subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis ya. Selanjutnya, kita akan bahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Nah, setelah memperoleh kemerdekaan, Indonesia tidak langsung dapat memperoleh kedaulatannya. Karena kita tetap harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Seperti kita tahu, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian datanglah AFNI, Alliance Force Netherlands Indies, tanggal 29 September 1945. Tugasnya adalah menerima penyerahan Jepang, membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, melucuti memulangkan tentara Jepang, memelihara kondisi damai. Nah, kedatangan tersebut turut diikuti oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. NICA adalah otoritas resmi semi-militer di bawah sekutu yang bertugas mengendalikan pemerintah sivil di Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ya. Nah, adapun tujuan NICA adalah mengambil alih kekuasaan Indonesia dan mempersenjatai para tawanan yang dibebaskan. Nah, adapun upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, ada beberapa peristiwa yang telah terjadi di sini, yaitu yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, di mana terjadi di Sumatera Utara. Ini terjadi karena penghinaan terhadap lencana merah putih, ya. Kemudian NICA melakukan aksi teror. Nah, kemudian disebut Medan Area karena dipasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Pada video berikutnya, nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang pertempuran Medan Area. Nah, upaya berikutnya untuk mempertahankan kemerdekaan juga terjadi pertempuran di Ambarawa, yaitu pada tanggal 26 Oktober 1945. Ini terjadi di Semarang, di mana sekutu mempersenjatai bekas tawanan penjara Ambarawa. Sekutu melanggar kesepakatan dan kemudian pertempuran menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi. Berikutnya adalah pertempuran Surabaya atau perlawanan arek Surabaya. Terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ini terjadi mendaratnya AWS Malabi di Surabaya. Pasukan Inggris menduduki beberapa tempat penting, diantaranya adalah pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak. Dilanggarnya persetujuan gencatan senjata. Kemudian tewasnya Malabi membuat Inggris mengultimatum agar Surabaya menyerah, tapi tidak dihiraukan. Kemudian Bung Tomo menggelorakan semangat untuk berjuang. Dan ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, yang keempat adalah peristiwa Merah Putih di Manado. Ini tanggal 14 Februari 1946. Larangan sekutu untuk mengibarkan bendera merah putih di Minahasa. Ini terjadi karena itu ya. Kemudian dibentuknya PPKR atau Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Dan kemudian rakyat seluruh Sulawesi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Terjadi juga pertempuran di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Sekutu melucuti senjata sisa pendudukan Jepang. Pasukan Inggris menguasai pusat-pusat kota Bandung. Sekutu mengultimatum agar TRI mengosongkan kota Bandung. Kemudian munculnya ide operasi Bumi Hangus. Terjadi karena para pejuang tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu NICA. Dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Nah,
Yang keenam, kemudian ada pertempuran Margarana atau istilahnya dikenal dengan Puputan Margarana. Ini terjadi di sebelah kota utara Tabanan, Bali pada tanggal 18 November 1946, dipicu dari hasil perundingan Linggarjati. Bali bukan merupakan wilayah Nusantara secara de facto ya, tapi ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Perang Puputan atau Puputan Margarana dilakukan sampai titik darah penghabisan terakhir. Pertempuran berikutnya adalah peristiwa Westerling di Makassar tanggal 7 Desember 1946. Terjadi penentangan terhadap nikah dalam bentuk NIT, Negara Indonesia Timur. Sekutu di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Westerling merupakan metode Gestapo atau Geheimstaatpolizei ya, adalah metode yang diterapkan polisi rahasia Nazi Jerman. Dilakukan antara 7 sampai 25 Desember, di mana 40.000 warga sipil mati terbunuh. Kemudian selain melakukan perjuangan dengan militer, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui strategi diplomasi. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mengalir dari negara-negara sahabat. Di antaranya adalah Australia, India, dan Liga Arab yang dipimpin oleh Mesir dan juga Palestina. Dan terbentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN. Indonesia ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda tetap dilanjutkan, tetapi merupakan kerjasama antara dua negara yang merdeka, bukan sebagai penjajah dan negara yang dijajah. Maka dalam perundingan secara diplomasi muncul beberapa perundingan, antara lain diplomasi untuk penyerahan kedaulatan, perundingan Linggarjati, Komisi Tiga Negara, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Ini berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Hasilnya adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat atau RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Nah, Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Dampak negatifnya adalah wilayah tidak meliputi Sabang hingga Merauke. Wilayah Indonesia di luar de facto oleh Van Mock diproklamirkan secara sepihak. Ini yang kemudian disebut garis wilayah Van Mock. Akibatnya terjadi agresi militer Belanda I. Yang kedua adalah Komisi Tiga Negara, dibentuk oleh PBB pada tanggal 25 Agustus 1947. Tujuannya adalah sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Berikutnya, perjuangan secara diplomasi adalah Perjanjian Renville. Anggota KTN memutuskan untuk memilih tempat netral untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu USS Renville, di mana hasilnya adalah Indonesia menyetujui RIS. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang didudukinya. Yang ketiga, Indonesia bersedia menarik pasukannya dari wilayah garis Van Mock. Hal ini memicu agresi militer Belanda II. Dalam keadaan agresi militer Belanda II, PBB menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949 yang menghasilkan sebuah resolusi. Yang pertama, Belanda harus menghentikan semua kegiatan operasi militernya
dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Yang kedua, Belanda harus membebaskan. Baik, kita akan lanjutkan hasil dari resolusi dari sidang yang digelar oleh PBB adalah yang pertama, Belanda harus menghentikan semua kegiatan operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Yang kedua, Belanda harus membebaskan dengan segera dan tanpa syarat. Yang ketiga, Belanda harus memberikan kesempatan pada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta. Saat itu, Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Yang keempat, serta mengembalikan kekuasaan Indonesia yang telah disepakati dalam Perjanjian Renville. Secepatnya akan dilakukan perundingan kembali. Segera dibentuk pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Juli 1949. Kemudian Dewan PBB mengubah KTN menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Dan resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Belanda. Kemudian terjadi Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 17 April 1949. UNCI membawa kembali Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Frederick van Rooyen. Hasil berupa Roem-Royen Statement. Indonesia memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Kemudian bekerja sama dalam ketertiban, keamanan, dan perdamaian. Berikutnya turut serta dalam KMB di Den Haag. Yang Belanda menghentikan aksi militernya, menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, dan berusaha akan menyelenggarakan KMB. Yang kelima, Konferensi Inter-Indonesia tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konferensi ini memutuskan beberapa hal, diantaranya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. TNI merupakan kekuatan dari APRIS. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Kemudian ada Konferensi Meja Bundar dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Dalam hasilnya dalam perjanjian KMB adalah Belanda akan menyerahkan kekuatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949 dan diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Mengenai Irian Barat dan penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk dalam APRIS. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Di Indonesia juga dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Para penandatangan yang hadir antara lain adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees,
Menteri Seberang Lautan Mr. AMJ Assessment Muhammad Hatta di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Haji Zoffing. Demikian perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, baik dengan perjuangan senjata maupun secara diplomasi. Semoga video berikut ini bermanfaat. Untuk lebih detailnya tentang perjuangan daerah, perjuangan secara senjata tadi dan diplomasi akan dikupas dalam video berikutnya. Semoga video berikut ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.